Sampai akhirat kaki aku nandak belaki lagi. Sudah. Nanti pulang galak engkau. Ini lagi hidup bercecut terus balak. Tiap hari bergutukan serkit, centong, sendok, babit terus kelentang-kelentung sehingga kami dengan pulak piring tu seng kalau pulang kelamang keluntung kami singgahnya papan laki mati ditangisi. Ya waka kau alak teganya nak nului dari aku. Yang siapa aku ni kau ya Allah. Ya pun kita galak berbala. Rasa bahagia aku dengan kau. Je laki muka tutup. Ha? Je laki malah aku mati. Pada hidup temu kau terus. Datang wong nak ngelamar dia. Cek ada wong ndak ngecek. Dia ni mana cakoannya. Aku ni sebenarnya beranak sudah, laki sudah, lah tercicip galau. Cuman mak mana yalah mungkin sudah jodoh aku. Udah cek rai. Laki hidup lagi metu terus saya rumah. Kalau nak nurut hati aku beratnya masih nak dengan laki ku tu lah sampai di swarga. Ini malaikat gaya kau. Nikmat syurga yang sebegitu hebat. Semua lahum fiha fakihatun walahum, semua apa yang kalian inginkan akan kalian dapatkan di dalam syurga nanti. Amin. Ada orang nanya, boleh tak ada tak orang ngokok Ustaz? Nih kau. Ujinya segala hajat kabul di surga. Mak mana ngokok tu? Kabul juga, pening gini. Cuma apinya ngembek ke bawah. Hah? Ya Allah, minta rokok. Nah, rokok nah. Apinya turun. Tak balik kamu, keladas ah. Paling lemak Kapolda, Kapoltabes paling lemak di Palembang, jarang rebut. Paling lemak ngurus orang Palembang, tidak mudah gampang terprovokasi. Tapi ingat, yang tidak gampang terprovokasi itu, bukan hidang lawan. Besar jencen ni kalau ngana keningnya. Baik bapak tidak takut dengan wong mulutnya banyak dibandingkan dengan wong ngedem. Wong ngedem nyudai. Palembang paling payah nyingok wong nak berbala, paling payah nak nyingok tawuran, paling denger kata. Maka itu bapak pejabat paling galak di Palembang, tak banyak gawe gino. Walaupun buktinya banyak gawe. Kemana mangci? Aduh gawe. Pokoknya paling sarap Palembang ini banyak gawe. Maka itu pelat mobilnya BG, banyak gawe. Memperingati hari-hari besar Islam, sesungguhnya bapak dak katik gunanya. Bapak ibu boleh lapor ke omongan aku ni ke presiden atau ke siapapun dan akan saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Aku dak ada ngomong bapak, bertanggung jawab bahwa memperingati hari-hari besar Islam dak katik gunanya kalau tingkah laku tak berubah. Ya tak? Yang tak semayang masih tak semayang. Yang anak ke duit tambah jadi. Yang ngimbit tanah tambah galak. Wong ahli maksiat, pejabat koruptor,
tukang makan harta rakyat, mimpi masuk syurga. Kalau terajang ke malaikat dia. Awak juga kreatif rakyat. Lakuan. Malaikat kaya kau empang tangan. Solat tahajud 2 rakaat berdoa minta surga. Usalli sunat tahajud. Allahu akbar. Habis Fatihah baca qul hu bagi 20. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Iya. Rakaat kedua habis baca Fatihah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Boleh tak? Boleh. Habis salat berdoa, ya Allah ya Tuhan, masukkanlah aku ke dalam syurgamu. Boleh malaikat. Malaikat kulu lagi bagi 2 nak masuk syurga kau. Sangkin nikmatnya syurga. Kalau bini kita cantik, orang lain ikut menikmatinya. Tambah lagi kita jahat, bini cantik, kita terbuang. Orang nanya. Ngayuk ngajak sopir lah. Haula wala quwata illa billah. Laki ku itu bukan sopir. Ya Allah, yuk mak langit dengan bumi. Nah. Jadi kita laki yang jahat ini terbuang. Itulah kalau punya bini cantik, orang menikmatinya. Cukuplah kita menikmatinya. Cuman nah itulah lemahnya kalau punya bini jahat. Wong tidak ngawat, cuman kita pegel ngawasi dia. Hah? Ibu cantik, bagus, montok, kalau macam tu untuk nyenangkan suami, membahagiakan suami, nyago diri tu biar cantik, biar bagus untuk suami, bukan untuk ditonton kan? Waktu ana izin ceramah pertama, kata Ustaz Muhammad bin Hamid, Taufik, sampaikan mana benar itu benar. Kalau ente masih belum berani nyampe yang benar itu benar, ente mendep jeruk kelambu baik. Tambah lagi ini bakal tahun baru sama Natal. Malam tahun baru tu 3 agama ada di jeruk itu. Ton. Uang Yahudi. Uang Majusi make api. Ketiga yang memperingati malam itu punya uang Nasrani. Kita di mana? Sedikit pun enggak ada. Dari ujung Peruyik sampai ke pangkal Ampera. Hoi. Kalau kamu jingok IKTP-nya Islam kulluhum ajma'in. Islam galau. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم Sekarang perzinahan merajalela, termasuk LGBT. Lanang senang sama lanang, betina kawin sama betina. Yang namanya nikah itu ditemukan 2 yang berlainan jenis untuk mendapatkan zuriat keturunan. Main pedang jadi apa? 2.212 janda terbaru di Palembang. Data terakhir dari Departemen Pengadilan Agama, 2.212 janda di Palembang. Nah kawinilah. Itu baru janda, belum lagi gadis. Kan ada manusianya.
Inilah penyimpangan yang harus diperhatikan. Jangan ditalak ke. Itu tuh penyakit. Apa kabar? Nah, kata. Kehidupan setelah kehidupan dunia lebih lama daripada hidup di dunia. Di lubang kubur lebih lama daripada pucuk dunia. Nabi umur berapa meninggal? 63 tahun. Ini 1440 Hijriah. Nabi ada di dalam kubur 1387 tahun. Hidup di jiwa kubur lebih lama dari di dunia, maka jangan ladas. Kiai Merogan meninggal tidak sampai 90 tahun umurnya. Kiai Merogan ada dalam kubur 115 tahun. Lamalah di lubang kubur kita ni daripada di dunia. Jangan bertingkah. Sisa hidup tinggal sedikit. Sisa hidup lebih sedikit dari umur yang sudah kita lewati. Kalau kita mati umur 60, malam ini 59 balik ni minta maaf lah. Malaikat turun neraka kaget pekak buta bisu. Dah acak dajak berasan. Taunya tugasnya si bang ke? Laju. Paling gancang kita diazab jiwa neraka, paling cepat metu dari jiwa neraka 500 tahun. Satu hari di akhirat 50.000 tahun hidup dunia. 50.000 kali 500 tahun sayangku. Hitung. Maka itu hidup ini, walaupun 1 detik kita ibadat, Anda akan untung ribuan tahun di akhirat. 100 tahun hidup di dunia, cuma 2 menit hidup di akhirat. Anda ibadat 1 detik, ribuan tahun Anda akan bahagia di hadapan Allah. Begitu juga 1 detik Anda maksiat, ribuan tahun Anda akan diazab oleh Allah. Jangan sekali-kali kamu mensekutukan Allah. Nah, akhir-akhir ini banyak orang yang mensekutukan Allah. Ngelakukan segala sesuatu bukan karena Allah. Karena bos. Karena perintah bos. Perintah atasan. Atasan tu boleh dituruti asal benar. Mendak benar julak ke? Kita orang tidak salah. Kau orang tidak salah. Tangan ni. Oh pak, dia aku terbuang pak. Aku ni bos kau bengak. Empang. Demi bos biarlah aku terbuang. Lolo. Lolo tu jangan dipakai dewe. Bagi ke dengan wong. Biar wong lolo juga. Ketaatan selain kepada Allah pada jalan yang salah, hukumnya murtad. Hati-hati kalau kita lah berani menduakan Allah. Siapa yang menggaji kamu? Siapa? Yang kau kelola tu harta Tuhan galo. Cuman wayang ngenjuk bena. Kau golongan sekian ini gaji kau 4 juta. Golongan sekian 3 juta. Golongan sekian. Cuman magi ke baik. Yang dimbek dari hasil negara. Hasil bumi. Cuman nyampe ke baik. Pakai ngomong siapa ngaji kamu? Siapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, Bapak. Allah memiliki langit dan bumi. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa yang ada di kamu itu milik Allah. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Yang ada di kamu akan binasa, yang ada di sisi Allah yang kekal abadi. Kita ni milik Allah, Bapak. Bapak kalau bilang begitu salah. Nak ngapa kamu? Jadi nak ngapa Bapak? Lagi belum nikah, bukan main kepengennya nak nyium. Ditunggu kan kalau kancing tu lepas itu. Sambil nak kepengen nyium tadi. Begitu sudah nikah, tak kapal banget. Setiap orang maksiat itu ada yang ngompol gitu. Itulah iblis. Menikah itu ibadah. Megang, mencium, meluk, berhubungan badan, mandi wajib,
nyiapkan makanan, nyiapkan pakaian, semua itu ibadah. Menunjuk nafkah kepada istri itu sedekah paling afdal. Semuanya sudah nilai ibadah. Yang perlu kita ingat dalam hidup ini adalah dosa. Jangan kita selalu berpikir bahwa pahala. Padahal antara pahala dengan dosa, yang paling cepat dapatnya itu dapat dosa. Kalau syarat dapat pahala dua. Pertama, kita mengerjakan satu perbuatan itu harus ada ilmunya. Kedua, dalam mengerjakannya kita harus ikhlas. Kita ngawikannya ikhlas, tapi kita tidak punya ilmunya, tidak akan dapat pahala. Cuman kalau dosa, pokoknya ngawikan yang salah langsung kena. Sadar tidak sadar, laju. Bagaimana cara menegur seorang ayah yang suka berjudi agar tidak tersinggung dan kurang ajar? Kalau misalnya jadi tegur, malah cari kayu. Bisa. Kita marahi bapak kita yang dia tidak solat, dia berjudi itu tidak marah. Ayah dikati aku. Awak lah tua. Solat oi, solat. Berhentilah berjudi ni haram. Gawe neraka, untung tidak. Apa kami nak linjau makan dari hasil judi ni? Tahu tak dia haram? Apa aku ngomong itu? Kau anak durhaka nak durhaka, nak neraka berkendaklah. Bacaan solat kita, gerak solat kita tu cari siapa yang jadi saksi kita. Ada yang ini, ada yang koyak. Sekena orang duduk sebelah kita ni orang latak. Cengkemnya ini. Tapi yang ngerakkan ini ada dalil. Ya silakan nyingok di masjid. Allah. Ini ada yang Allah. Jadi mana lah bingung. Misal malaikat nak ngapa kau main? Aku nyingok mamang itu. Puji mama, mana memelo aku? Jikalau seorang kepalanya dicucuk dengan api hangat sehingga menembus kepada duburnya sampai ke bawah, dengan besi hangat kepalanya ni sampai ke bawah, itu masih lemak dicucuk dengan besi hangat itu dibandingkan tangannya menyentuh wanita halal nikah dengan dia. Jangan sanggal senggol katak kutik omongannya kelentik. Bagusnya nanti kau. Bagus apa nanti? Takoan. Kalau yang bagus galau lagi kenalan cewek. Dah jadi tabokan. Baca. Wong yang macam itu lebih baik dianya cucuk mesti hangat, melodok, itu masih lebih bagus daripada adanya menyentuhkan tangannya kepada kulit wanita yang halal nikah dengan dia. Ada banyak kopi, kawan minum, Allah kesedap kopi, yang ini nyecip, apa nyecip? Caca-caca, kopi apa kolak. Yang ini ngomong, ilo pahit cem ini, lah kena dedek. Jadi kan lain-lain tingkat keyakinan. Kita belajar ilmu fikih, kaget balasannya, solat kita benar. Istinja kita benar, wuduk kita benar, mandi wajib benar. Tapi kalau belajar tauhid sampai syurga uji kiai Dawawi, sampai syurga ini pik. Uji kiai ada yang rewang kita dua. Waktu mati tu,
mesti bareng digawa. Tak boleh nulu, tak boleh muncit. Dua. Dia iman sama Islam. Seluruh maksiat itu modal masuk neraka tu bermodal kalau. Bermodal kalau. Nah masuk surga tak bermodal. Oh Ustaz, modal juga. Di mana modal? Lah semen nak dibeli. Baju nak dibeli. Kita wakaf-wakaf itu. Masuk tiang masjid tu. Enggak duit masuk kan? Benar. Tapi akhirat balik deh lagi dengan kita. In ahsantum li anfusikum. Jikalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu balik dengan kamu. Metu 1.000 diganti 700.000. Tapi kan itu untuk Allah, nyawa kau kan Allah ada buntung. Puasa. Kalau dia memang sakit atau dia dalam bepergian, kakek diganti waktu yang akan dah. Sudah habis bulan puasa masih tak kuawo. Mati aku wangcian puasa bacaan. Tidak puasa lagi 2 hari nyawa aku. Sudah, tidak wajib. Zakat syaratnya ada rezeki lebih dari makan siang dan malam hari raya. Haji kan ada syarat bagi yang mampu. Tapi solat selagi lubang kupingnya masih denger, biar dia sakit, biar dia manut, tak kata cerita tak solat. Tak baca tegak dia duduk, tak baca duduk dia berbaring, tak baca baring dia nguling, tak baca nguling ingat waktu. Tak baca nak apa sudah nganteng baik hormat waktu. Jadi salat jenazah ini baik mandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan Bapak Ibu itu adalah kewajiban ahli waris yang terdekat. Jadi kita sebagai anak ini harus siap untuk ngurusi orang tua kita. Kita sudah di sekolah, kita sudah dibesarkan, mungkin dinikahkan, mungkin dimodali. Sekarang apa yang kita berikan kepada orang tua kita? Punya anak lanang, tapi dia tidak mampu mensolatkan jenazah kita. Itu salah satu kerugian orang tua punya anak. Jadi walaupun anaknya berhasil jadi sarjana, tapi tidak baca nyolat ke jenazah orang tuanya, itu berarti bapak tidak berhasil punya anak. Ukun filiyah lah, apa? Ukun kolbinya dua, apa? Syarat takbir berapa? Syarat sujud, ukun sujud berapa? Kau baca jadi 5. Yang itu jangan ke 5, yang tidak imam tapi mesti dipelajari. Di mana tempat niat? Apa definisi niat? Mana cara masuk niat? Sudah belajar sampai sana. Ustaz negara mana itu ganti ya saya. Apa nak ganti? Kalau kesalahan Ustaz tidak saya. Kan baru kenal. Kakek dulu pikir dia jadi imam. Pikir dia untuk diri dia betul. Ini kapan ke masjid nak jadi imam? Tidak kapan jadi imam nak belajar. Apa hukumnya haji dengan cara kredit? Dengan syarat uang muka 5 juta langsung diberangkatkan dan sisanya dicicil sampai lunas 35 juta. Kalau buntu jangan banyak kasar. Pergi haji itu bagi yang mampu. Jadi sudah mampu niat. Kalau nak utang-utang berarti belum mampu. Yang menginginkan jamaah pembuktian zaman Agustado Iset. Benar dia apa Ustaz? Di alam barzah tu adanya kehidupan. 2 kali lah kau ngomong. Ngomong lah kau sekali lagi.
Dan kau mandi ke kau? Mandi ke kau? Kau tahu kau uak-uak bawahan. Sampai lembadan besar makin bagi itu lagi mati. Bagi kau macet kelan sapu. Dia makan sedikit. Jadi walaupun makan sedikit dalam sholat sengaja batal. Tapi kalau dia tidak sengaja, misal ada bekas nasi, bekas apa, tertegok tidak batal. Tapi dianggap lalai. Mestinya sebelum sholat tadi kumur-kumur, sikat gigi, supaya bekas-bekasnya itu tidak. Ini lalai. Atau macam nak sholat kopi dokin, ngeteh. Jadi zatnya ini masih batal. Sholat sambil ngopi. Kadang-kadang yang magini tadi tidak amanat. Dia dapat di rumah tu ada mantunya dapat. Di rumah tu ada mertuanya dapat. Embel lah kau. Kau lah balik sapi sih kau. Kau tainya tegol. Itu namanya toma. Kita tu cuma ngambil berkat baik. Inilah kadang-kadang di masyarakat itu saat ini yang kritis ini adalah kritis kepercayaan. Kambing dipotong, belum mati kambing, bijinya lah hilang. Masih berdeji-deji nak kambing, hilang. Oh, je kambing kena ayo, belum mati, biji lah hilang. Ada yang nyingit ke buntut, ada yang nyingit ke kaki. Ngomong be bener-bener dengan panitia, aku jatah, aku minta kaki. Selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cari yang suara bagus. Iya, yang lemah macanya. Ini kadang-kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berhentilah, berhentilah. Berhentilah. La ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwwata. Kecil ke speaker ni? Kecil kampli tu kau terjerit-jerit lah kau. Cuman wong lama dulu pintar. Dia muat paulok pat. Pau telok sama kupat. Si duika telok tu belanya jadi 4. Nganteri tetangga. Kupat 2, telok 2. Kan balik digenti wong. Boleh rendam. Nganteri belah sana boleh malbi. Jadi telok sekilo habis, daging masuk. Bangsa digawi kong ilmu satu pikir bagi. Nak dikatakan mapan itu sampai kapan? Ini kan rahasia Allah. Yang penting lanang itu, kita lanang ini yang penting ada 3. Kalau lanang pada dirinya ada 3 hal ini, insya Allah selamat rumah tangganya. Pertama, ada ilmu. 2, ada tenaga. Ketiga,
ada kemauan. Kalau wong lanang punya 3 ekor ini aman hidup. Ada ilmu, ada tenaga, ada kemauan. Basing asal datang ke duit, jangan datang ke belis. Ngenek jadi, ngenek jadi, mikul barang jadi. Asal ada kemauan. Penting halal. Yughnihimullahu min fadli. Yakinlah bahwa kalau sudah nikah, rezekinya ditanggung oleh Allah. Cuman syaratnya ada kemauan. Intinya nikah kenana itu, lanang itu harus ngerti solat, baca ngaji, sama ada kemauan nak nyari rezeki. Kalau ini ada di wong lanang, insya-Allah aman. Kalau soal berduit kaya itu nunggu nasib. Kaya miskin kata hubungannya dengan ibadat. Biarpun rajin solat, kalau dia Allah miskin tetap miskin. Ada yang tidak rajin solat, Allah lebihkan rezekinya. Maka itu dengan adanya 17 Agustus ini, jangan maksiat. Orang yang memberi izin itu dosanya lebih besar dari orang maksiat. Jangan keladasan. Giliran minta sumbangan maulud pecah saronian. Papan ngomong, minta lawang lain dulu. Kaget, itu kayak minta ngaku. Giliran untuk Agustus, untuk organ tunggal, untuk orkes, nafsu ngisi. Padahal sudah disebut, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau dia nyoto untuk bertanding budak, misal dapat buku, dapat pentelut, dapat apa? Pensil. Itu mah enggak apa-apa. Itu namanya kan menyenangkan hati budak namanya. Kalau wong kafir mati tak kata jaminan. Tapi wong Islam kenapa sebegitu cintanya merebut kemerdekaan? Karena ada jaminan. Mati ngelawan penjajah Belanda, bidadari nunggu. Syurga menanti, jangan takut mati. Kita ni banyak dosa. Mati syahid itulah yang masukkan kita pacak jo surga. Berfikirlah balik ni. Yang belum berbini berajau. Yang keladasan. Pergi hajilah 2 kali, umur 4 kali dibayari wong. Berbini belum nak jadi apa? Hayal protokol siang malam. Hati kedadakan. Aku balik dulu Ustaz, sini lagi. Ya, baliklah no. Kadang-kadang fotografer ni ngajari pula cara megangnya, cara miringnya. Mbak pegang-pegang baunya. Mbak pegang dikit tangannya. Ini sini. Itu ngajak wong maksiat. Jadi kalau dia ngajak wong maksiat, hasilnya hasil haram. Yang jelas dia mendapat dosa mendiamkan kemaksiatan. Jadi bagusnya Anda fotografer khusus memfoto wong-wong yang sudah sah nikahnya. Yang dikuadi yang akan nikah itu baik. Yang model macam itu tak usah tambah lagi yang moto-moto artis-artis yang wong terbuka auratnya, makin turun kedikit bajunya, turun kedikit mbak ya. Duduk main HP ini yang kita rasa ke lebih lama duduk kita berzikir. Nak ngelarkan macam salawat 1000 kali setiap hari itu, kalau dibaca ni cuman 10 menit, 20 menit. Setua ini dah habis bateri.
ngisi lagi pulsa, ngisi lagi kota. Habis kota, ngelipek. Mak cacing pucuk abu, ngelipek. Cak hidup tak katik tujuan, bongok. Apakah berdosa orang tua yang melarang anaknya untuk menikah dengan alasan adik saya masih ada yang bersekolah? Ya berdosa lah. Kalau memang jodohnya sudah sampai. Kau pula lah gancang nak bini. Ya. Alasannya ngapo dia kelarang? Mungkin apa masih muda, apa macam mana, apa alasannya. Ataupun memang adiknya masih sekolah, ya sudah, tunggu balik. Ya, misal, ya kan, kagak nak putus keluarga, adiknya tak kata. Jadi nunggu adik kau balik, nah baru. Benar juga orang tua kau tak. Iya, lagi sekolah. Jadi dari jumlah misal jumlah solatnya 100,000 selama dunia hidup, tidak boleh kurang dari 100,000 tu. Sekali meninggal ke solat, pasti masuk neraka, pasti. Sekali meninggal ke solat. Hadisnya, idza tarakal 'abdu fardhan wahidan kutiba ismuhu 'ala babin nar. Jika seorang hamba meninggalkan satu solat wajib, Allah catat namanya di atas pintu api neraka. Paling dengat masuk neraka tu 1000 tahun. Paling dengat diazab di neraka. Kalau memang diazab kita sampai sehari di neraka, berarti lamanya 50,000 tahun. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, solawat, salam. Kalau dia hanya 5 rukun qauli ini diucapkannya, kupingnya dewek tidak dengar, tidak sah. Katik suara tidak sah. Jadi kupingnya dewek mesti dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dengar. Kecuali peka. Biar suara kuat masih mak dia tu lah. Kita kilir dia kulu. Rato-rato betina nanya dengan anak, ngapalah kalau nak mandi wajib itu baru nak bersampu? Kapan dia mandi wajib berkeramas bersampu? Kalau tidak mandi wajib tidak bersampu. Padahal dalam Islam yang cuma jadi hukum penyempurnaan mandi wajib itu air mutlak. Air mutlak itu tidak harus 2 kula. Yang penting banyung itu mutlak. Arti air mutlak itu air yang tidak musta'mal dan tidak dicampuri najis. Yang pas pakai shower itulah. Menggerakkan saja. Kalau rumah tu aku, mana rumah tu gede racuk pakai ukuran rai betina bukan makai telekung tu model kamu makai jilbab. Kalau telekungnya dipakai model kamu makai jilbab, solatnya tidak sah. Jadi kalau bertelekung itu dagu mesti ditutup. Jadi watas bawah bibir. Jadi telekung itu tambahi cangkuan. Cangkuan. Nah, jui di sini nah. Oh, Ustaz jahat.
Kita ni nak ngembeksannya solat, bukan nak jahat, nak bagusnya. Bukannya nak masak TV. Ya? Hai Ustaz, jangan ngolok-ngolok lanang bini dua ni. Ceramah-ceramah weh. Heran ni anak aku kan kamu ni. Tiap hari berjilbab, ngaji, tapi hukum juga Quran tak terti. Tidak kata larangan. Cuman Quran ngajari kira-kira sanggup dah. Uji kiai yang lain ngomong, mak mana kita nak tahu hancur dah. Hancur man belum dicoba. Nih, inilah. Ngolok. Selagi belum terjadi, kita boleh berdoa. Kamu berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku beriman dan meyakini Al-Quranmu. Seluruh hukum dan ketentuanmu, ya Allah. Termasuk tidak ada larangan bagi laki-laki untuk menikah lebih dari satu. Ya Allah, aku minta kepadamu, jangan termasuk lakiku. Nah, aku ni lama ibadat, ngapo masih saro? Emangnya ada jaminan? Emangnya wong kaya, wong miskin tu tergantung di ibadat? Tidak kate, Bapak Ibu keterangan siapa rajin solat jadi wong kaya, dah kate. Wong kaya, wong berduit tu bukan karena solat, bukan karena ibadat, nasib. Banyak wong yang tidak solat hidupnya mewah. Jangankan solat 5 waktu, setahun sekali lagi tidak solat. Tidak solat hari raya, tidak berdosa. Tidak solat subuh, masuk neraka. Sangkin dia kepengen solat hari raya. Begitu bangun, langsung mandi, berbaju besar singonya bersewet. Kapan nak menuju bini? Nak ke mana? Jam 9 lah balik kalau orang masjid kata lagi. Astagfirullahaladzim, nah lewat aku. Apa kaya kau? Ujung Ustaz Taufik, Ustaz ke Jakarta benar. Jadi penceramah terkenal. Palembang lagi aku lah bingung ngatur jadual. Tak usah lah ngesok-ngesok lemak Palembang. Ngomong lancar, bahasa sama. Jakarta nak ngobah bahasa pula. Pening bala aku. Ibu bapak sekalian, bagaimana kita menyingkapi? Pening bala aku dah. Lemak bahasa Palembang lancar. Dari juga perut lah bahasa Palembang aku ngomong. Maka tu gelar aku ni SPD. Ahmad Taufik Hasnuri, SPD. Spesialis penceramah daerah. Tak pernah metu-metu. Ngubek Palembang ni lah. Jadi dibersihkan hati. Karena hati ni segala-galanya di sini. Mulut bagus. Panca indera yang ada di kita ni tidak akan berbuat kalau tidak diawali dari hati. Kita nak pergi ke pasar, Pergi ke pasar tu sebelum pergi dimulai nak pergi. Naknya tu ada di hati, perginya tu di panca indera. Sebelum pergi, naknya ni benar ke dulu? Kita nak ngomong ke wong, sebelum ngomong ke wong, nak ngomong ke wong, naknya tu di hati. Nah, nak berbini tu panca indera, naknya tu beneri. Jingok berbini, siapa betinanya? Oh gadis, bagus. Oh janda, tak apa-apa. Wong meranjat, boleh besan. Wong borang. Apa mat kau balik? Mak, aki kau nak berbini. Kau masih kuliah, mat. Kaget berbini. Mak, kalau aku ikut tak ada di bini gelap, pecaknya, mak. Ikut bakal berzina. Jangan, mat. Akhirnya dilamar kelas si betino. Di mana, mat? Di borang. Di mana, mat, borang? Jauh, mak. Akhirnya pergilah dari dusun. Kapan sampai turun? Ya Allah, mat. Ala kejauhnya betino iko. Kapan mak itu dia turun, disambut oleh calon besan, betulah betino itu nyujud. Sudah, duduk mak, duduk. Kapan duduk? Panggil mamat. Mat, siko. Ngapa mak? Kau betinonya. Iya mat. Ya Allah, mat. Ngapa mak? Iko banyak di dusun. Uji mat. Cantik ibu bukan untuk dipertontonkan untuk laki-laki lain. Ayu mamra'atin kharajat min baiti zawjiha. Tidaklah wanita keluar dari rumah suaminya muta'attirun, berpakaian yang mencorok,
berpakaian minyak wangi, berdandan yang bagus-bagus, mengakibatkan pandangan laki-laki kepada dia. Apa kata Nabi? Setiap mata memandang dia sama dengan satu kali berzina. Seorang laki-laki, seorang suami yang bangga punya isteri cantik, sehingga dia berharap supaya orang lain memuji dia, dia punya bini cantik, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Suaminya Allah siapkan satu kursi di jiwa api neraka. Kelantasan lah. Kel tangan bini nah, bininya kel tangan laki, lakinya kel tangan bini, melepaskan satu dosa. Ini baru nyekel. Nah, ini cara tua ni, cekelan. Tak cara apa-apa lagi, jadilah seremet anak. Boleh pahala. Mencium isteri, mencium suami, 10 menjatuhkan dosa, 10 diangkat martabat, 10 kebaikan dia dapat. Berjatuhan dosanya 10. Nyium. Dia meluk 20 kebaikan dapat, 20 derajat dan diampunkan 20 dosa. Meluk. Melakukan hubungan suami isteri lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu ada keterangannya dalam kitab Qurratul Uyun. Dalam ceramah Pak Wong nanya dengan saya, sekali melakukan hubungan suami istri sama dengan membunuh 1000 orang Yahudi. Aku sampai malam ni belum ketemu keterangannya. Kel tangan bini nah, bininya kel tangan laki, lakinya kel tangan bini, melepaskan satu dosa. Ini baru nyekel. Nah, ini cara tua ni, cekelan. Tak cara apa-apa lagi, jadilah seremet anak. Boleh pahala. Mencium istri, mencium suami, 10 menjatuhkan dosa, 10 diangkat martabat, 10 kebaikan dia dapat. Berjatuhan dosanya 10. Nyium. Dia meluk 20 kebaikan dapat, 20 derajat dan diampunkan 20 dosa. Meluk. Melakukan hubungan suami istri lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu ada keterangannya dalam kitab Qurratul Uyun. Dalam ceramah Pak Wong nanya dengan saya, sekali melakukan hubungan suami istri sama dengan membunuh 1000 orang Yahudi. Aku sampai malam ni belum ketemu keterangannya. Tak boleh masing-masing ngomong. Jadi ibu itu benar apa Ustaz? Nah, belum terbaca je keterangan itu. Belum terbaca membunuh Yahudi. Jadi ibu-ibu tu ceramah dengan ustaz ceramah tu balik ngomong dengan lelaki. Kak, rupanya Kak sekali berhubungan itu sama dengan bunuh 1000 Yahudi. Ai, uji laki. Alah banyaknya deh. Iya. Pahala. Masya Allah. Alhamdulillah. Mesej lelaki nak bunuh aku. Nah. Kau. Ujungnya bunuh. Sudah, bini jadi. Akhirnya terbunuhlah 1000 Yahudi. Karena boleh pahala tadi malam ni 2000. Kapan 2000 nak ketiga kali? Laki yang ngomong kalau main ni aku terbunuh. Nyingok betina cantik, nafsu, syahwat, dah katik guna juga. Kita lanang nyingok betina cantik, bersyahwat. Dah ajak ngapo-ngapo. Sama mak iwak tempalo juga gelok. Mana baca belakang ngetai mana gini. Ngagai kacau gini. Nah, kalau bini kita pecak sel, pacak di tepak. Iyo, pacak di rabung. Halal. Ini gelengan berpacaran pecak nafsu ni ya. Gelengan sudah kawin terkapal-kapal barang itu. Kapan marah kak? Kakak-kakak buntu ni jauh. Iya. Waktu cewek anjak pakem ni kan. Kalau lepas kancing tu sikok. Yang paling afdal jadi imam adalah orang yang ahli fikih, baru orang ahli Al-Quran. Kalau orang ahli fikih, insya Allah otomatis dia belajar Al-Quran. Syarat baca Al-Fatihah itu harus menjaga kebenaran daripada pengucapan hurufnya.
dan menjaga tasdidnya. Yang membahas tentang mura'atu hurufiha itu cuma ilmu tajwid. Otomatis orang yang ngerti fikih tadi dia belajar tajwid. Tapi dalam maca ilmu tajwid tidak ada syarat maca tajwid harus ngerti solat. Solat yang makmum dengar bacaan ayat imam, makmum tidak dikongkon maca ayat. Tapi kalau makmum tidak dengar bacaan ayat imam, zuhur sama asar, maka makmum disunatkan juga maca ayat. Yang jadi imam kalau baca dikuatkan dikit bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa ba'a. Makmum alam tara tu. Eloknya alam tara. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'. Nah, wailul. Elok. No, wailul pula. Aku dah apa? Udah, basing. Disunahkan untuk sama. Zaman dulu betina nyalep. Ngingok wong lagi selobidi. Zaman ini laba jilbab, maki sepanjin, nyoget pucuk panggung, tak tahu laki wong. Zaman dulu saro, sampai wong ngomong, kalau kamu nak nyari bini, carilah betina yang mandi tak kedengeran. Ay, mana ji kuat cek nyari? Rupanya carilah bini yang betina mandi jam 4 pajar, masak banyu ngewang rumahnya, solat subuh kalau macam. Dicari betina yang mak itu, mak ini, abah ini duit, aku nak metu, abah meliwe nasi ya. Tapi kenyataan sekarang begitu ta'aruf untuk mencapai ke situ itu sanjo, jalan ke mall itu haram. Jadi kita sedang yuk karakternya begini. Kita ketemu, begitu ketemu kita ngomong, aku galak dengan kau. Oke, kalau kita nikah begini. Ya sudah, bila aku dicatat, diberikan perjanjian, selama mampu segala macam, dia jalan. Sebelum nikah kita tidak ada yang tahu sifat asli. Setelah nikah baru ketahuan terima. Betina ini kalau lagi belum jadi, rajin bukan main. Datangnya teh susu, kopi susunya. Lah jadi untang bagi lanang malagi belum jadi weh. Datang sebelum maghrib, ada Pak Wondo tak? Kita sholat dulu. Dinyain melok Dah jadi kawin nyai ya imam. Allah